Pengukuran hanya menggunakan test pen itu sulit ya teman-teman, bahkan membuat banyak teknisi bingung. Nah, ini multitester Sunshine Mini DT19N. Ada embel-embel Intelligent Digital Multitester. Saya udah pakai multitester ini kurang lebih 2 bulan ya teman-teman. Kalau teman-teman beli ini multitester, ya teman-teman dapat ada kotaknya, terus ya apa ini, nggak tahu ini apa ya, dapat penutup multitesternya ini ya, tadinya dia begini, terus penutup ini ya, itu aja. Multitester ini saya beli di Shopee itu kemarin, saya dapat di harga apa ya, kalau nggak salah saya sekitar 550 ya teman-teman, nggak tahu sekarang udah berapa ya. Seperti biasa ya, probe merah ada di sini ya, terus hitam ada di kom pastinya. Nah yang sebelah sini itu untuk pengukuran ampere ya teman-teman, pengukuran ampere nanti. Jadi langsung aja, cara menghidupkannya tekan di tombol power yang warna merah ini ya. Terus ya di sini juga ada letakan seperti ini ya, biar lebih mudah. Tombol yang ini ya, tombol yang ini tuh untuk menghidupi lampu. Kalau ditekan lama dia untuk hidupin lampu ya. Tekan sekali untuk hold. Misalnya tuh gini ya teman-teman. Sebentar saya. Nah ini ya. Ini ada modul untuk mengecas kapasitas baterai ya. Saya akan ukur. Kita tes untuk di fitur hold ya, tahan ya. Sebagai pengingat ini ya, angka yang muncul itu nanti bisa kita tahan ya di hold ini ya. Misal kita di mode ini aja ya, resistansi ya, kita akan ukur resistor yang di sini ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kalau si multitester ini, kalau hendak mengukur sebuah resistor misalnya, ketika ini kita hubungkan, nah dia akan loading dulu teman-teman. Dan lihat angka yang di atasnya ini, nah yang tadinya mega ohm, ketika kita hubungkan seperti ini, dia kan loading dan baru menunjukkan angka ya di sini 10,04 kilo ohm ya teman-teman. Nah fungsi dari fitur ini untuk sekedar mencatat ya atau mengingat ya. Nah kita tahan ya, kita tekan hold. Nah hold auto apo, kita lepas, nah dia tertahan teman-teman. Jadi itu fungsinya fitur ini ya, atau tombol hold tadi. Nah terus bagaimana melepasnya atau meresetnya lagi biar kembali 0, ya tekan aja lagi. Nah apa jadinya kalau setelah kita ukur tadi seperti ini dan nggak kita tekan tombol holdnya, setelah kita lepas ya kembali dia teman-teman. Nah oke ya, tadi hold ya. Kemudian untuk tombol yang ada di tengah ini yang ada tulisan NCV, kita tekan ya coba sekali. Nah ini ada di ini ya, apa namanya, di mode pengukuran arus DC ya teman-teman. Nah, ada angka 0,000,1 dan keterangan di sini mikrovolt ya teman-teman. Itu hal yang wajar ya, karena mungkin saja kedua buah multitester ini membaca tegangan arus statis ya, jadi nggak jarang sekali dia bisa 00 gini, pasti ada aja angka satunya di sini atau 2, 3 dan segala macamnya, karena itu sangat kecil ya teman-teman, mikrovolt. Oke. Kita akan coba ya, coba ukur seberapa cepat dan akuratnya multitester ini ya. Di sini ada modul TP461, kita hubungkan ya. Di sini harusnya pakai adaptor charger,
Di mode pengukuran arus DC, kita ukur terlebih dulu tegangan in-nya. Kelihatan nggak? Kita ukur tegangan in-nya. In-nya 5,14. Oke. Kenapa di sini minus? Karena terbalik ya teman-teman. Terbalik ya. Nah, tidak minus lagi. Ketika probe ini sesuai, dia nggak akan muncul tanda minus ya. Jangan bingung ya kenapa minus. Ya karena itu tadi. Nah, kemudian kita ukur output dari modul ini menggunakan multitester ini ya teman-teman. Berapa? 4,2 sampai 4,3 ya teman-teman. Nah, inputnya ada di 5,14. Output dari modul ini 4,12 sekian ya teman-teman. Mengapa begitu? Karena ya memang modul ini untuk mengecas baterai kayak gini ya mas, 18650 ya, yang rechargeable apapun mereknya. Ya, itu tadi untuk pengukuran arus DC-nya ya teman-teman. Kemudian jika kita tekan sekali lagi, dia akan di mode pengukuran arus AC ya teman-teman, arus listrik rumah. Arus listrik rumah bisa diukur juga menggunakan multitester ini ya. Oke, kali ini kita coba di multitester mode pengukuran arus AC ya. Nah, ini stop kontak, ada arus listriknya ya. Ini untuk lampu ya, kita coba cabut ya. Nah, mati ya. Oke, ini ada arusnya teman-teman. Kemudian kita akan coba ukur ya. Di sini angkanya terus berjalan. Bukan rusak ya teman-teman ya. Ini 19,4, 19,7 dia keluar ini, mungkin saja ada sekitar kita ini atau si multitester ini karena bergesekan oleh benda apapun atau karena kita habis mengukur komponen apapun yang masih ada arusnya, si jarum multitesternya tadi teman-teman itu dia menyimpan tegangan statis ya. Oke teman-teman, kita akan coba mengukur tegangan AC di mode pengukuran arus AC pada multitester ini dengan cara menekan tombol ini sampai dia menunjukkan tulisan AC. Ya, ini stop kontak, ada arusnya ya teman-teman. Ini sebagai contoh ya, nih ada arusnya nih. Saya coba copot lampu ya. Nah, ya ada arusnya. Oke, langsung aja kita tes ya. Nah, di sini listrik rumah terbaca di 223 volt AC ya teman-teman. Nah, begitu ya kalau seandainya kita mau mengukur arus AC. Tekan tombol ini. Tombol ini cuma ada dua ya teman-teman. Tombol yang tengah ini hanya ada dua fitur. Yang pertama DC, kemudian AC ya. Nah, bagaimana dengan tombol yang sebelah kiri 3 ini ya teman-teman? Kita akan coba tes ya. Nah, di sini untuk pengukuran ampere ya, dimana tadi harusnya probe merah berada di sini ya, dan tidak boleh lebih dari 10 ampere. Di sini sudah ada keterangannya. Di sini juga ada 600 volt, maksimalnya tegangan ada di 600 volt. Pengukuran selama 10 detik ya maksimalnya, dan maksimal ampernya yang boleh diukur hanya 10 ampere. Ketika melebihi 10 ampere, arus yang diukur akan menyebabkan rusaknya si multitester. Oke. Ini tadi fungsinya untuk pengukuran ampere DC. Kita tekan sekali lagi untuk pengukuran ampere AC. Ya. Nah, kemudian di sini ada lampu ya, teman-teman. Bagaimana cara menghidupkan lampu? Oh iya, di sini ada lampunya. Aku lupa bilang ya, teman-teman. Di sini tuh ada lampunya. Bagaimana cara menghidupkannya? Kalau berpindah mode tadi, kita tekan sekali lagi di ampere DC, kita tekan sekali lagi di ampere AC. Kalau mau menghidupkan lampunya, teman-teman tekan lama tombol ini ya, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Ini ada senternya juga ya, ada senternya juga. Siapa tahu teman-teman mati lampu di listrik. Di KWH PLN-nya itu ada yang putus ya, yang putusnya itu misalnya bukan di pasa ya teman-teman. Kalau dia
putusnya bukan di pasar, kita cek. Biasanya kan orang pakai multitester aja ya teman-teman. Jadi ketika putusnya itu ada di bukan di pasar namun di netral, pengukuran hanya menggunakan test pen itu sulit ya teman-teman, bahkan membuat banyak teknisi bingung. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi memudahkan kita fitur lampu ini, barangkali rumah kita mati lampu, dan memang ya disarankan apapun itu menggunakan multitester ya pengukurannya. Kalau hanya menggunakan test pen, ketika yang putus adalah kabel netral, maka tidak bisa dideteksi oleh test pen, karena test pen hanya bisa mendeteksi lampunya hidup yang di test pen itu ketika dia ada di jalur pasar. Ketika dia ada di jalur netral tidak bisa. Jadi itulah fungsinya pentingnya multitester ya teman-teman. Nah, terus kenapa multitester ini harganya ya mungkin kategori menengah ya teman-teman, karena saya lebih banyak menggunakan ini kepada perangkat-perangkat komponen-komponen SMD ya yang kecil-kecil ya. Seperti ini ya, PCB handphone ya teman-teman, handphone ya. Nah, bisa juga untuk pengukuran arus AC rumah juga bisa. Tapi karena saya lebih banyak pengukuran kapasitor komponen-komponen SMD seperti itu, jadi dibutuhkan akurasi tingkat tinggi ya, makanya saya pilih si multitester DT19N ini ya. Kemudian di sini ya tombol merah ini bukan cuma sebagai tombol menghidup dan mematikannya ya. Nah, kalau kita tekan lama lagi menghidupkan, kita tekan lama lagi ya menghidupkan ya. Tadi tekan lama lagi mematikan ya teman-teman. Nah, ketika kita tekan sekali, dia ada di mode pengukuran resistansi ya teman-teman. Kemudian kita tekan lagi, dia ada di mode dioda. Kita tekan lagi, dia ada di mode buzzer ya. Mode buzzer itu yang bunyi dia ya teman-teman. Biasanya banyak teknisi melakukan untuk pengecekan jalur yang putus ya. Nah, di sini dia. Nah, oke. Nah, misal kita mau ini ya teman-teman, mau mencoba melihat apakah kabel ini tidak putus dalamnya. Caranya ada di multitester, ada di mode buzzer ya teman-teman. Ya, dari ujung ke ujung ya, dari sini boleh atau dari yang ini ke sini boleh. Ini ke sini ya. Nah, bunyi ya teman-teman. Kalau dia bunyi artinya dia tidak putus di dalam ya. Kemudian yang sebelahnya lagi yang hitam kita tes dari sebelah sini ya teman-teman. Nah, artinya kabel ini berfungsi ya, tidak ada putus, dapat masih digunakan. Oke teman-teman, kita tekan sekali lagi, ada di ini ya, suhu, pengukuran suhu. Yang tadi itu Fahrenheit, yang ini Celsius ya teman-teman. Bisa pilih dengan cara menekan tombol ini ya. Nah, kalau menurut saya ya udah bagus ya teman-teman untuk pengukuran kapasitor, resistor, mengecek kaki transistor. Multitester ini udah bagus ya teman-teman. Teman-teman boleh cek lagi mungkin di online shop berapa harganya sekarang ya. Kemarin saya kalau nggak salah dapat di harga 550.000 ya. Nah, oke, sekian teman-teman. Semoga bermanfaat.